Universitas Sulawesi Barat. Kami datang ke sini dalam rangka melaksanakan tugas observasi kami pada mata kuliah pengembangan kurikulum di sekolah dasar. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesediaan Bapak karena sudah menerima kami dan mengizinkan kami untuk melakukan observasi di sekolah ini. Tujuan kegiatan kedatangan kami hari ini adalah untuk menelaah dan menganalisis profil kurikulum di sekolah ini, Pak. Iya. Oke, baik. Pertanyaan pertama, di sekolah Bapak ini menggunakan kurikulum apa, Pak? Apakah masih menggunakan kurikulum K13 atau sudah beralih ke kurikulum Merdeka? Ya, sudah beralih ke kurikulum Merdeka. Terus bagaimana cara Bapak menerapkan kurikulum tersebut di sekolah ini, Pak? Sejak kapan kurikulum ini mulai digunakan di sekolah ini? Iya, untuk kurikulum Merdeka ini saya terapkan baru 1 tahun. Ya, baru 1 tahun. Kemarin saya di kelas 4, kemudian beralih ke kelas 6. Ya, baru berjalan 1 semester ini. Ya. Jadi untuk kurikulum Merdeka ini banyak hal yang masih saya pelajari lebih dalam lagi, karena mengingat saya baru di kurikulum Merdeka ini, mengenal kurikulum Merdeka. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, Pak, bagaimana proses pelaksanaan kurikulum di sekolah ini mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga penilaian pembelajaran? Ya, untuk perencanaan kita melaksanakan itu mulai dari KKG, ya, kegiatan KKG itu bersama-sama guru merencanakan semua, mulai dari modul ajar, terus ATP, semuanya. Kemudian pelaksanaannya ya masing-masing di sekolah melaksanakan kurikulum Merdeka tersebut. Dan yang terbaru lagi untuk kurikulum Merdeka dalam pembelajaran mendalam di sini masih baru rencana, karena sekolah lain baru ada yang masuk dalam pembelajaran mendalam. Sekolah kami belum masuk ke kurikulum tersebut. Kemudian untuk sistem penilaiannya ya hampir sama seperti sebelumnya. Penilaiannya ada asesmen sumatif, kemudian ada ANBK, asesmen berbasis nasional, berbasis komputer. Mungkin itu ya. Terus strategi apa yang digunakan di sekolah ini yang dikaitkan dengan capaian pembelajaran pada saat melakukan proses pembelajaran? Coba ulangi. Strategi apa yang digunakan yang dikaitkan dengan capaian pembelajaran pada saat proses pembelajaran? Strateginya saya lebih ke berdiferensiasi ya, karena di dalam kelas itu ada beberapa siswa yang tingkat kemampuannya berbeda-beda, maka saya pribadi menggunakan pendekatan pembelajaran itu berdiferensiasi. Jadi sesuai dengan apa minat dan kemampuan siswa tersebut ya, dikelompokkan. Terus apakah ada kendala yang sering dihadapi saat melaksanakan kurikulum yang sesuai dengan ATP? Kalau kendalanya ya mungkin semangat dari minat belajar siswa juga ya, semakin merupakan tantangan untuk guru, karena sekarang itu minat dan kemampuan siswa itu untuk belajar itu agak kurang. Jadi ya mungkin itu kendalanya. Jadi bagaimana kita bisa membuat strategi lebih baik lagi ya, supaya kemampuan juga minatnya belajar siswa juga meningkat gitu. Selanjutnya, Pak, apa saja alasan utama sehingga
di sekolah ini menggunakan kurikulum merdeka karena sampai sekarang ini juga Pak masih ada juga sekolah yang menggunakan kurikulum K13. Ya. Jadi alasannya? Alasan paling utama itu ya sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Kita mau tidak mau harus melangkah ke kurikulum merdeka karena mau tidak mau kita harus siap dengan kurikulum yang terbaru dari regulasinya dari pemerintah. Terus Pak, bagaimana caranya sekolah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran, khususnya di kurikulum merdeka ini? Kalau dalam kurikulum merdeka penerapannya ya kita melakukan praktek-praktek ke siswa ya, memberikan penjelasan maupun praktek paling utama itu ke nilai-nilai Pancasila yang ada. Bagaimana dia mampu mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di situ. Kemudian kita juga di sekolah itu menyalurkan bakat dan minat siswa ya. Melalui kemarin ada P5 ataupun pengembangan bakat juga di sekolah. Terus Pak, apakah Bapak melihat ada perubahan atau perbedaan antara kurikulum K13 dan kurikulum merdeka Pak? Bisa dijelaskan Pak? Ya, kalau saya pribadi, saya belum pernah menginjak ke K13. Saya masuk itu langsung ke kurikulum merdeka ya. Kalau dilihat-lihat ya perbedaannya sangat drastis ya. Karena lebih ke karakter siswa ini. P5 kurikulum merdeka. Berarti siswa kita lebih memperhatikan ke siswa, membangkitkan siswa bagaimana belajarnya supaya mereka bisa berpikir kritis, kreatif ya gitu. Kalau saya pribadi. Izin sebentar Pak, izin enggak. Terus apa contoh kegiatan P5 yang pernah dilakukan di sekolah ini? Kemarin P5 yang terrealisasi belum ada kemarin ya, belum ada karena selalu berbenturan. Kemarin kurikulum merdeka itu diangkat dari kelas 1 sama kelas berapa kemarin? Kelas 3, kelas 2, kelas 3. Nah, baru bertahap lagi kelas 2 ke kelas 5 dan terakhir kelas kelas 3 dan 6. Jadi 1, 4, 2, 5 terus 3, 6. Nah, saya baru pegang itu dan belum terrealisasi kemarin P5 nya. Kemudian kalau pengembangan bakat ya alhamdulillah ada. Nah, jadi Pak, prinsip apa yang Bapak gunakan di sekolah ini dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum merdeka? Prinsip. Prinsip apa yang Bapak gunakan di sekolah ini dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum merdeka? Next dulu. Nah, terus Pak, bagaimana cara Bapak mengajar agar setiap siswa yang seperti kita ketahui bahwa setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda, tetapi bisa belajar dengan baik? Ya, kalau itu bagaimana saya bisa mengelompokkan. Awalnya saya melakukan asesmen sebelum masuk dalam pembelajaran, kemudian mengelompokkan sesuai dengan
apa minat dan kemampuan siswa tersebut. Ya, kemampuannya misal mereka terkelompok dalam kelompok visual atau kinestetik dan atau auditory. Ya. Saya mengelompokkan ke 3 kelompok untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi bagaimana cara Bapak membuat pelajaran ini jadi penting dan dapat dengan mudah dipahami oleh anak SD sehingga tidak terasa sia-sia? Bagaimana saya memberikan pelajaran kepada siswa dengan memberikan contoh real, ya. Memberikan contoh real bagaimana nanti kedepannya bisa dipakai ke kehidupan nanti bermasyarakat misalnya. Kemudian saat saya menjelaskan juga memberikan contoh-contoh ataupun dalam melakukan pembelajaran itu tidak serta-merta hanya dengan strategi ceramah saja, melainkan dengan tanya jawab, bagaimana, apakah ada pengalaman dari siswa yang bisa kita selesaikan bersama. Terus Pak, pertanyaannya lagi, bagaimana cara Bapak memahami perbedaan antara tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka? Ya, untuk membedakan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran itu nilai-nilai yang saya ingin capai. Kita cari, ada CP-nya sudah tersedia memang. Kemudian kalau tujuan pembelajarannya selalu kita berikan di sebelum pembelajaran itu dimulai. Kita ambil juga dari dari luar juga, dari internet. Pak, bagaimana Bapak tahu kalau bahwa siswa tersebut sudah berhasil mencapai target belajar? Nah, caranya supaya kita tahu bahwa anak itu sudah mencapai target belajarnya, ya dengan melakukan asesmen nanti di akhir sumatif, ataupun kita bisa lihat nanti saat ulangan atau semester ya. Semester kita bisa tahu bagaimana pembelajaran yang sudah kita berikan tadi, yang kemarin-kemarin sudah dimengerti atau belum. Ya, apakah target belajar yang ada sudah cocok sesuai dengan kemampuan peserta didik di kelas? Ya, kalau masalah cocoknya target, saya rasa sudah, ya alhamdulillah sementara ini berjalan ya sudah sesuai dengan targetnya. Siswa gampang mengerti, mudah mengerti sekarang ya. Pak, apakah Bapak menggunakan dokumen capaian pembelajaran sebagai acuan dalam menyusun tujuan pembelajaran? Iya, saya menyusun juga tujuan pembelajarannya dari dokumennya sesuai dengan aturan. Selanjutnya, apakah alur tujuan pembelajaran digunakan sebagai dasar dalam menyusun modul ajar? Ya, ATP itu sudah terbentuk, kemudian kita memang harus memodifikasi tadi itu modul ajar untuk kita bisa berikan nanti jadi panduan untuk belajar ke siswa. Terus Pak, bagaimana Bapak menyusun dan melaksanakan capaian pembelajaran serta alur tujuan pembelajaran? Apakah
CP dan ATP tersebut tidak sendiri yang susun Pak, secara individu atau bersama-sama Pak? Ya, kalau saya berkolaborasi dengan guru dan juga keluarga saya. Terus apakah ada kendala tertentu saat menyelesaikan CP dan ATP tersebut dengan kondisi siswa di kelas? Ya, kalau dilihat kendalanya dalam penyusunan itu ya kita sesuaikan dengan siswanya juga. Apakah nantinya mampukah ini siswa dengan tujuan pembelajaran tersebut? Apa harapan Bapak ke depannya terhadap pengembangan kurikulum merdeka dan pembentukan karakter siswa di sekolah ini Pak? Ya, harapannya ya, semoga ke depannya apa yang kita berikan melalui dengan kurikulum ini, kurikulum merdeka nanti siswa dapat mempraktekkan langsung dengan hal-hal yang baik di masyarakat. Kemudian untuk kurikulum merdeka ini ya sudah cukup bagus, jadi mungkin tidak perlu lagi dirubah-rubah, sudah mantap. Terus apakah ada yang Bapak ingin pertahankan dari sistem kurikulum merdeka ini Pak? Yang mau dipertahankan itu dari sistemnya kurikulum merdeka ini, dari pengembangan bakatnya juga ya, itu sudah bagus. Kemudian siswa itu berpikir kritis terus kreatif, itu sangat membantu ya. Mungkin itu yang Oke baik, terima kasih banyak Pak atas waktu dan penjelasan yang sudah diberikan kepada kami tentang informasi yang diberikan. Informasi dari Bapak sangat membantu kami dalam memahami penerapan kurikulum merdeka di sekolah ini. Semoga hasil wawancara ini bisa menjadi pembelajaran yang bermanfaat bagi kelompok kami dan teman-teman sekalian. Mungkin cuma itu saja yang dapat kami jelaskan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.